Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, para pemirsa, para pengikut, para pencinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, pengajian kita tentang sholat, yang mana sebelumnya telah kita bahas tentang syarat-syarat sholat, dan kita telah memasuki juga rukun-rukunnya sholat, ya, yang mana di kesempatan yang sangat berharga ini kita akan melanjutkan rukun-rukun sholat yang belum kita selesaikan di dalam pembahasan yang sebelumnya. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan gampang melanjutkan dan mengamalkan dan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rukun yang selanjutnya yang bakal kita bahas, yang mana sebelumnya kita telah membahas tentang rukun sholat, yaitu membaca Al-Fatihah, dan permasalahan yang berhubungan dengan pembacaan surat Al-Fatihah, ya, khususnya bagi makmum, yang mungkin di situ ada sebagian permasalahan yang telah kita bahas di situ. Memasuki rukun yang selanjutnya, kita memasuki rukun yaitu ar-ruku'. Ya, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, mengerjakan rukun yang bernama Al-Fatihah ini, kemudian setelah itu sebenarnya kita disunahkan untuk membaca sebagian daripada Al-Quran, ya, entah itu surat pendek, entah itu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, ya. Setelah itu kita memasuki rukun yang selanjutnya, yaitu ruku', ya. Ruku' seperti apa itu ruku' yang disyaratkan di dalam rukun sholat? Yaitu ruku' dengan membungkukkan punggungnya, ya, sekiranya tangannya ini bisa sampai kepada lututnya. Ini minimal ruku' yang wajib kita lakukan di dalam sholat. Walaupun tangan kita nggak menyentuh lutut, akan tetapi sekiranya ketika tangan kita ini bisa sampai ke lutut, maka ini sudah dinamakan ruku', atau paling sedikitnya ruku' atau paling minimalnya ruku' seperti itu. Akan tetapi afdolnya atau yang lebih bagusnya, yaitu ketika ruku' kita ini mensejajarkan punggung kita dengan kepala kita, ya, sekiranya keadaan rukuk kita ini sampai seperti ini, dan menempelkan tangan ini di lutut, ya. Ini tata cara yang afdol ketika kita melakukan rukuk. Kemudian di dalam rukuk tersebut kita disunahkan untuk membaca zikir. Kita disunahkan membaca zikir tasbih yang ada di dalam ruku', yang sebagaimana mungkin kita sudah mengetahui itu semua. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, ya. Ini tasbih yang disunahkan di dalam ruku'. Seandainya cuma mengatakan subhanallah, cukup kita mendapatkan sunnahnya membaca tasbih di dalam rukuk. Akan tetapi yang lebih afdol membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
3 kali. Lebih sempurnanya ketika zikir tersebut dibaca 11 kali. Ya, akan tetapi ini diperuntukkan bukan untuk imam, yang mana imam tersebut diikuti oleh jamaahnya ketika sholat. Ya, sehingga ini membuat jamaahnya mungkin merasa terlalu lama di dalam sholat, atau mungkin salah satu jamaahnya mempunyai hajat yang harus dipenuhi setelah sholat, sehingga ini bisa memperlama sholatnya. Maka bagi imam tidak dianjurkan untuk membaca tasbih tersebut 11 kali. Ya, hanya saja ini 11 kali sangat disunahkan bagi seseorang yang melakukan sholatnya tersebut sendiri. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya, yang mana ketika rukuk di sini adalah rukun, maka di dalam rukuk tersebut juga ada rukun yang namanya at-tumakninah. Ya, at-tumakninah. Tumakninah di sini apa? Tumakninah di sini adalah berdiamnya seseorang dalam keadaan rukun tersebut, sekiranya dengan kadar subhanallah. Ya. Ya, maka tidak boleh, maka tidak sah ketika seseorang itu melakukan sholat, kemudian dia habis rukuk langsung i'tidal tanpa adanya diam sejenak di dalam rukunnya tersebut. Begitu juga tumakninah ini nanti harus ada, ya, diwajibkan rukun termasuk dari rukun-rukunnya sholat, di dalam rukuk, juga di dalam i'tidal, juga di dalam as-sujud, juga di dalam duduk di antara 2 sujud. Ya, semua ini membutuhkan tumakninah, yaitu diamnya seseorang yang sholat tersebut dalam keadaan rukun tersebut. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah ketika seseorang tersebut telah melaksanakan rukuk, dia i'tidal. I'tidal itu apa? I'tidal yaitu kembalinya dia dari keadaan rukuk ke keadaan yang sebelumnya dia ini sebelum rukuk, yaitu berdiri. Nah, ini i'tidal. Dan juga di situ disyaratkan dia ini harus apa? Harus tumakninah. Tidak boleh habis rukuk kemudian i'tidal langsung dilanjutkan melakukan rukun yang selanjutnya, yaitu sujud. Maka ini bisa membatalkan sholat orang yang melakukan hal tersebut, karena nggak adanya tumakninah atau diamnya seseorang dalam keadaan rukun yang dia jalani di situ. Ya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah 2 sujud. Ya. Yang mana 2 sujud, kemudian i'tidal atau pertama rukuk dulu, baru kemudian i'tidal, kemudian melakukan sujud, kemudian duduk dan sujud lagi. Ya, para ulama di sini disebutkan di dalam kitab Ad-Durratul Yatimah bahwasannya salah satu syarat rukuk itu adalah, dan i'tidal ketika dia berdiri dari rukuknya, dan sujud ketika dia setelah melakukan i'tidal itu adalah dia benar-benar bermaksud sengaja untuk melakukan rukun tersebut di dalam turunnya dia ketika mau rukuk, atau ketika berdirinya atau mengangkatnya tubuhnya ini dari rukuk, atau ketika mau turun, ketika mau melaksanakan sujud, dia benar-benar berniat kelakuannya atau pekerjaannya tadi itu untuk menjalankan rukun dari rukun-rukunnya sholat. Seandainya ada seseorang yang ingin melaksanakan rukuk, akan tetapi bukan karena tujuannya untuk melakukan rukunnya sholat. Misal ketika ada orang yang melakukan sholat, kemudian datanglah seseorang ternyata mau memukul kepalanya,
Akhirnya dia sekalian anak rukuk wis. Akhirnya dia menundukkan kepalanya untuk rukuk. Ya, maka ini tidak sah. Karena tujuannya dia ini menundukkan atau merendahkan kepalanya, dan bagian tubuh bagian atasnya ini bukan karena rukuk, akan tetapi untuk menghindari pukulan orang tersebut. Ya, atau misal seseorang juga mau sujud, sama seperti itu tujuannya, maka ini tidak sah di dalam melakukan rukun dari rukun-rukunnya salat. Dari rukun-rukunnya sholat. Ya. Sehingga syaratnya itu harus benar-benar dia turunnya untuk melaksanakan ruku, atau berdirinya untuk melaksanakan i'tidal, atau turunnya juga untuk melaksanakan sujud, dia benar-benar berniat untuk melaksanakan rukun dari salah satu rukun-rukunnya sholat. Ya. Kemudian yang mana di dalam i'tidal di sini kita juga disunahkan membaca zikir yang telah diriwayatkan atau disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh seperti itu. Atau kalau mau dipanjangkan lagi, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban sampai seterusnya, ya. Ahlu tsana'i wal majdi ahaqqu maqala al abdu, misal, dan seterusnya, boleh lebih afdol, ya, selama dia ini bukan menjadi imam. Atau misal ketika seseorang tersebut tidak hafal zikirnya, boleh untuk diganti dengan zikir-zikir yang lain. Yang penting sholatnya tersebut tidak kosong dari zikir atau dari menyebut zikir-zikir yang dianjurkan, entah itu di sholat atau di luar sholat, bagi orang yang tidak hafal atau belum hafal dengan zikir-zikir yang dianjurkan di dalam rukun-rukunnya sholat. Ya. Kemudian setelah i'tidal, rukun yang selanjutnya adalah as-sujud. Ya, sujud 2 kali ini termasuk dari rukun-rukunnya sholat, yang mana syarat sujud tersebut yang nanti mungkin bakal kita bahas di pertemuan yang akan datang, yang mana musannif hafizahullah ta'ala telah menjadikan atau membuat bab khusus membahas tentang sujud dan bagian-bagian yang diwajibkan ketika sujud untuk menempel di tanah. Ya. Kita sebutkan sedikit di sini, yang mana syaratnya sujud tersebut harus menetapkan atau memantapkan bagian dahi ini di tempat sujudnya dalam keadaan terbuka. Nggak boleh dalam keadaan tertutup, misal seperti ini, ya. Atau mungkin tertutup dengan sesuatu yang lain, sekiranya sesuatu tersebut bergerak dengan pergerakan kita, yang bisa menghalangi dahi kita ini ketika sujud di tempat sholat. Ya, harus terbuka. Ya, cukup untuk menempelkan sebagian dahi kita, entah yang depan atau mungkin yang agak sini atau mungkin yang sebagian dari dahi kita ini sudah cukup kita melaksanakan salah satu rukunnya sholat, yaitu sujud. Ya, yang pertama bagiannya ini adalah dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kaki bagian bawah, atau lebih tepatnya ini ujung daripada jari-jari kaki kita. Lah, ini semua wajib ditetapkan atau ditempelkan di tempat sholat kita ketika kita ini melaksanakan rukun tersebut adalah sujud. Ya, ini syaratnya sujud yang nanti bakal kita lebih bahas lebih jelas, lebih panjang di dalam fasal atau bab yang menjelaskan tentang sujud tersebut. Kemudian
di sujud sebagaimana di dalam rukuk dan i'tidal disunahkan di situ zikir-zikir, maka di dalam sujud ini juga disunahkan membaca zikir, yang mana zikir tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui yaitu membaca tasbih, yang tasbihnya itu ya dengan lafaz subhanallah rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, ini zikir yang dianjurkan ketika kita melaksanakan sujud. Apabila kita ingin untuk membaca zikir yang lebih panjang, ya maka itu tidak masalah, bahkan lebih disunahkan, ya. Atau misal ketika kita ingin membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiyal ladzi fataras sama khalaqahu sajada wajhiyal lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka ya lebih dianjurkan lagi, tapi dengan catatan ini semua dikerjakan bukan untuk orang yang menjadi imam, ya. Bahkan ketika kita ini melaksanakan sujud, kita ini disunahkan untuk memperpanjang atau memperlama sujud kita dan memperbanyak doa di dalam sujud kita, ya, karena sebagaimana diriwayatkan dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling dekatnya seseorang dengan Tuhannya yaitu ketika seseorang tersebut berada di dalam sujud di dalam sholatnya. Au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak masalah, bahkan disunahkan ketika seseorang ini sholat untuk memperlama sujudnya dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau zikir-zikir yang lain, dengan catatan seseorang tersebut tidak menjadi imam. Kemudian rukun yang selanjutnya, yang mana di sini ada 2 sujud, maka di antara 2 sujud tersebut ada rukun yang harus dilakukan, yaitu duduk di antaranya. Duduk di antara 2 sujud, yang mana di sini tata cara duduk tersebut itu duduk iftirash. Ya, iftirash itu duduk dengan dia menduduki kaki yang sebelah kiri atau kaki kiri, ya. Dia menduduki kaki kiri. Ini duduk iftirash. Atau yang lebih kita kenal dengan duduk ketika kita ini tasyahud awal. Ya, ini yang disunahkan ketika kita duduk di antara 2 sujud, ya. Dan disunahkan juga di dalamnya untuk kita membaca zikir-zikir yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni, ya. Ini yang zikir yang disunahkan di dalam julus baina sajdatain, atau duduk di antara dua sujud, yang mana ini salah satu rukun dari rukun-rukunnya sholat, akan tetapi zikir di dalamnya ini sunnah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tasyahud akhir, yang mana ketika mungkin kita melaksanakan tasyahud awal, ya, dan juga nanti ada tasyahud akhir, maka ini ada perbedaan, yang mana tasyahud awal di sini ini hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir atau tasyahudul akhir di sini hukumnya wajib. Tidak boleh kita tinggalkan tasyahud akhir tersebut. Ya, apa itu tasyahud akhir? Tasyahud akhir di sini adalah tasyahud atau rukun yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita membaca zikir yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu paling sedikitnya at-tahiyyatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabi, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun
alaina wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikitnya. Adapun ya, ketika kita mungkin ingin menambahi dengan dzikir-dzikir yang lebih panjang, misal at-tahiyyatul mubarakatuh, as-sholawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya, atau dzikir yang lebih panjang yang telah dianjurkan di dalam membaca tasyahud akhir, maka ini tidak bermasalah. Ya, maka ini dianjurkan ketika kita membaca dzikir yang lebih panjang tersebut, boleh-boleh saja. Akan tetapi minimalnya seperti tadi, at-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikitnya ya, ini paling sedikitnya. Kemudian yang mana salah satu rukunnya sholat ini adalah tasyahudul akhir, yang mana juga disyaratkan di dalam tasyahudul akhir itu juga harus dilakukan dalam keadaan duduk. Ya, tidak boleh melaksanakan tasyahudul akhir dalam keadaan selain keadaan duduk. Dan disyaratkan pembacaan tasyahud yang wajib tadi itu harus kita dengar. Ya, sekiranya nggak ada sesuatu yang menghalangi pendengaran kita itu, kita bisa mendengarnya, maka ya sesuatu atau bacaan tasyahud tersebut harus terdengar oleh telinga kita ya. Dan disyaratkan juga bacaan tasyahud tersebut harus menggunakan bahasa Arab, kecuali bagi orang yang mungkin baru belajar sholat dan tidak mampu untuk mengucapkan atau melafadzkan tasyahud tersebut dalam keadaan Arab. Kemudian juga harus menjaga tasydid yang ada di dalam bacaan tasyahud tersebut, seperti at-tahiyyatu lillah, lillah. Nah, di sini ada tasydid, di situ semua harus dijaga ketika kita membaca bacaan tasyahud. Ya. Kemudian ketika kita membaca tasyahud tersebut juga disyaratkan nggak boleh sampai bacaan kita tersebut merubah makna, yang mana perubahan makna tersebut makna yang sangat jelas perubahannya, maka ini bisa membatalkan bacaan tasyahud kita ya. Ya. Kemudian disunahkan juga ketika kita melaksanakan tasyahudul akhir dalam keadaan duduk, tata cara duduk yang disunahkan di sini adalah duduk tawarruk. Ya, duduk tawarruk itu seperti apa? Duduk tawarruk itu yang dilakukan ketika tasyahudul akhir adalah duduk dengan kaki kiri kita ini kita masukkan di bawahnya kaki kanan kita, dan kaki kanan kita ini belakangnya terangkat seperti ini sehingga kaki kiri bisa masuk. Nah, ini tata cara duduk tawarruk yang disunahkan di dalam tasyahudul akhir. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu di dalam tasyahudul akhir di sini, setelah membaca kalimat tasyahud tersebut, kita diwajibkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Tapi kalau kita baca dengan sholawat yang lebih panjang atau yang lebih afdol, yaitu sholawat Ibrahimiyah, ya, yang mana mungkin itu semua kita lafadzkan ketika kita melaksanakan sholat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Ya.
Apabila kita membaca sholawat Ibrahimiyah, maka ini lebih afdol. Ya, ketika kita pengen menambahi ada zikir-zikir mungkin yang dianjurkan setelah bacaan tersebut, maka tidak masalah selama itu tidak memperpanjang sholat atau membuat makmum ini merasa sholatnya ini terlalu panjang atau terlalu lama. Tidak masalah, bahkan malah disunnahkan. Ya, seperti ada zikir yang disunahkan oleh Rasulullah, a'udzubillahi min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnati masihid dajjal, ya, atau zikir-zikir yang lain yang dianjurkan sebelum salam dilanjutkan dengan zikir-zikir yang panjang tersebut, maka ini disunnahkan, tidak masalah, bahkan disunahkan. Ya, selama ini tidak mengganggu makmum sehingga sholatnya merasa terlalu lama, sedangkan makmum mungkin mempunyai hajat yang harus ditunaikan setelah sholat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah membaca as-salam, salam yang pertama. Ya, salam yang pertama ini adalah wajib, sedangkan salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum sambil kita menolehkan wajah kita ke arah kanan, kemudian assalamualaikum, kita olehkan wajah kita ke arah kiri, ya, assalamualaikum warahmatullahi, ya, maka ini salam yang pertama hukumnya wajib, sedangkan salam yang kedua ini hukumnya sunnah. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah at-tartib, ya, harus tertib, harus urut ketika melaksanakan rukun-rukun sholat yang telah kita bahas, entah di pertemuan sekarang ini atau di pertemuan yang telah kita bahas sebelumnya. Ya, ini sedikit yang kita bahas tentang rukun-rukun sholat dan permasalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun sholat. Semoga kita diberikan manfaat dengan apa-apa yang telah kita ketahui, dengan apa-apa yang telah kita bahas. Semoga sholat kita menjadi sholat yang sempurna, sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan pahalanya nanti di akhirat, sehingga kita nanti bisa mendapatkan surganya oleh Allah dengan ibadah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sekian dari saya, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.